Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Alhamdulillah semuanya semangat. Kali ini kita kembali lagi di acara Bintang Bincang Atlet Kota Semarang. Tapi kali ini yang kita ajak berbicara, kita ajak berbincang-bincang bukan atlet. Kebetulan tokoh-tokoh olahraga. Ada salah satu rektor yang kemarin mendapatkan prestasi menjadi rektor terbaik se-Afrika. Dan satu lagi Mas titik-titik, nanti saya perkenalkan, Ketua Perkemi Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Kota Semarang. Kita beri yang pertama tentunya saya harus menyapa Pak Rektor kita, Pak Rektor Unisbank, Dr. Edi Winarto, STMEM, apa Pak? Master of Engineering. Oh, Master of Engineering. Jadi beliau ini Master of Engineering itu berarti beliau itu pintar apa ya? Ekonomi, oh bukan ya? Engineer atau Teknik. Ini teknik. Dan selamat datang Pak Rektor, dan tentunya ada Mas, ini juga dokter juga nih, Dr. Ing Prihadi Nugroho, STMT MPP, Ketua Perkemi Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia. Beliau ini walaupun Ketua Perkemi, tapi saya yakin takut istri. Selamat datang Mas Prihadi. Saya tidak perlu harus menjelaskan kenapa mereka berdua dihadirkan di sini, tapi tentunya pasti banyak berkontribusi yang sangat luar biasa bagi dunia olahraga yang ada di Kota Semarang. Dan tentunya yang pertama Pak Rektor nih. Pak Rektor ini menurut saya salah satu rektor atau yang bisa memelopori bagaimana memberikan beasiswa kepada atlet-atlet berprestasi. Siap. Karena sekali lagi teman-teman, ini dengan dana pemerintah yang terbatas, nggak mungkin lah kita ini mensejahterakan atlet sendiri. Kita harus banyak bekerja sama dengan pihak ketiga, dan tentunya komitmennya Pak Rektor ini sangat luar biasa. Saya boleh cerita nggak Pak, diceritakan peran Unisbank sebagai Bapak asuh untuk atlet KONI itu apa saja kira-kira? Ya, terima kasih Pak Ketum ya. Jadi Unisbank sebagai salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang, kita ada beberapa hal yang sudah kita MOU-kan ya dengan KONI. Jadi kami ada kegiatan yang dalam rangka untuk memfasilitasi para atlet di Kota Semarang khususnya, yang itu sudah kita laksanakan mungkin sudah berjalan 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Ya, jadi ada beberapa atlet dari Kota Semarang yang mendapatkan fasilitasi gratis kuliah ya di Unisbank ya. Berdasarkan Prestasi ya. Based on prestasi dari yang mereka dapatkan dari olahraga masing-masing. Jadi ada beberapa. Contohnya siapa Pak? Atlet Pak? Ya, atlet yang ada di sini ada hadir juga. Oh, hadir juga. Ya, Mas Rehan. Mas Rehan itu atlet golf nasional ya. Kemudian juga ada atlet renang itu Alvino Dikawijaya, itu juga sudah atlet nasional juga, nggak hadir kebetulan. Masih renang Mas. Iya, masih renang. Ada juga atlet squash Mas Satria. Ya, itu juga atlet nasional. Kemudian juga ada atlet Hadi Nova Majid, atlet balap sepeda. Itu full beasiswa? Full scholarship yang kita biayai dari awal sampai lulus kuliah. Terus juga ada beberapa atlet yang lain memang sifatnya tidak full scholarship, tapi mereka mendapatkan bantuan gitu ya. Ketika nanti kejuaraan bisa lolos atau mungkin bisa menang dengan kriteria yang ada di kampus kami, mereka kita berikan semacam insentif gitu. Oh keren. Saya tuh kenal Mas Rehan Pak. Padahal dia tuh sering minta uang kuliah sama bapaknya. Berarti dia ngomong ya. Wah, karena dia dapat beasiswa Pak ya. Apa ya? Sisi pedagangnya ada. Ada ya, bisnis. Nah Pak, kenapa sih Pak Rektor itu kok tiba-tiba care dengan dunia olahraga? Nggak mudah sebenarnya Pak. Ya dalam konteks kalau mungkin universitas UNES mungkin biasa ya, tapi ini Unisbank. Saya ini jelek-jelek begini alumni Unisbank. Iya. Dengan IPK 4,5 ya Pak ya.
Saya jawab ya. Ya jadi kita memang tergugah gitu ya. Jadi kesempatan waktu kita diskusi dengan KONI, ada teman-teman dari MSD dan juga ada Pak Ketum juga dalam rangka penjajakan ke dunia kampus dan juga dunia industri, itu nampaknya memang dibutuhkan peran serta dari dunia kampus ya. Salah satunya untuk support terhadap para atlet karena banyak atlet juga memerlukan bantuan atau butuh kontribusi dari kampus gitu ya. Sehingga kami merasa cukup untuk bisa memberikan itu. Makanya ketika ada MOU dari KONI kami langsung mengiyakan, dan itu juga paling tidak ada kontribusi yang diberikan oleh para atlet itu ke Unisbank juga. Jadi kami memang dalam rangka untuk akreditasi, kemudian juga pemeringkatan kampus itu juga kita membutuhkan yang namanya prestasi dari mahasiswa. Ya ini ada simbiosis mutualisme lah dari kedua belah pihak. Dan Pak Rektor juga pasti memahami ya bahwa olahraga ini bisa mengharumkan nama kota, Setuju. nama bangsa dan negara, Iya, Pak ya. Setuju. Oke, itu yang mahasiswa dapat beasiswa itu kalau bertanding berarti izin dulu ya Pak? Iya. Ada izin ya? Izin, foto dulu sama Pak Rektornya. Gitu. Wah. Kadang-kadang. Iya. Oke, saya ke Mas Pri. Mas Pri, selamat datang juga. Kempo menurut saya mempunyai sebuah kuantum prestasi yang sangat luar biasa. Karena saya mengikuti zaman Kempo dipimpin sebelum Mas Pri dan sekarang. Tiba-tiba kemarin Prof Kaki juga dapat hampir 10 emas ya Mas ya? 10 emas. Diceritain dong Mas, tiba-tiba bisa mendapatkan sebuah prestasi yang upgrading kayak seperti itu gimana? Ya pertama-tama sebelumnya saya sendiri juga kaget gitu ya. Kaget, nggak pernah membayangkan, nggak pernah punya cita-cita atau berharap banyak, enggak. Jadi semua ngalir aja sih sebenarnya, lebih ke ngalir. Cuman memang saya lihat buah dari Porprov itu kita banyak pelajaran ya. Sebenarnya kalau kita itu kebersamaan dari semua lini ya, dari nggak cuma pelatih saja yang berjasa, nggak cuma atlet saja yang berjasa, tapi juga ada tim pendukungnya, manajer, official, pengurus yang di belakang, termasuk supporter ya, yang tim Hore juga itu sangat membantu ya mengenai itu. Dan kalau dari kami sendiri itu yang kemudian kalau saya flashback di awal kepengurusan saya itu, jadi pertama yang pembenahan itu justru ke dalam, jadi ke organisasinya dulu, di namanya juga kita berhadapan dunia olahraga sih. Olahraga itu kan jenenge atlet gitu, namanya juga atlet itu kadang ya sakar PDW gitu ya. Terus apalagi kalau yang sudah biasa berprestasi gitu ya, merasa ini ya, tapi mau nggak mau harus diimbangi, di dalam itu harus dibenahi. Nah itu yang saya pikir kunci pertamanya di situ ya. Gitu. Terus yang kedua juga fokus. Jadi fokusnya adalah ngejar target ya, walaupun memang target dalam artian gini, kalau kita sudah menetapkan satu tujuan ya sudah, apapun yang terjadi itu harus kita kejar terus ya, walaupun jalannya ya keser-keser ya, naik turun, gangguannya banyak dari luar dari dalam ya, itu saya pikir. Jadi ini peran PSE di KONI itu berpengaruh nggak Pak? Program PSE? Ya, itu berpengaruh sekali terus terang. Jadi ada stimulan besar dari adanya PSE itu ya, untuk mendukung kemajuan atlet ya. Tapi yang terpenting itu sebenarnya saya lihat sasaran utamanya kan bukan di medali ya. Saya lebih melihat ke pembinaan jangka panjang. Dan saya berkali-kali ini kalau ke saya sampaikan motivasi ke waktu itu yang tim yang mau bertanding gitu loh. Ya, kalian bertanding nggak usah mikir saya gitu loh. Jangan mikir kalian nanti kalau kalah saya gimana atau Kempo gimana, enggak. Kalian bertandinglah itu untuk diri kalian, keluarga kalian, dan adik-adik kalian penerusnya. Karena itulah kalau kalian juara itu akan inspirasi ya. Inspirasi yang muda-muda untuk ternyata gitu ya, bisa gitu loh. Itu sih. Itu saya yang sering saya tekankan. Jadi kata kuncinya teman-teman bahwa pembinaan prestasi bukan PSE Tiwasaku menambahi kota PSE ya. Ya Mas, insya Allah sebenarnya nanti akan ada kuota tambahan PSE
Jadi memang ada sebuah komitmen apa kira-kira nanti di Porprov depan bisa bertambah nggak? Potensi Porprov 2026 mungkin insya Allah bisa bertambah ya Mas ya? Insya Allah ya. Jadi Mas Pri ini ya teman-teman keren loh, saya pernah datang di acara pertandingan. Ini Pak dosen ya ini kan ya? Dia pakai baju ini, Koromo. nasional, pakai baju apa? Wasit Koromo namanya, Koromo. Gitu, Pak. Oh, keren banget, gagah ini. Dan saya sampai sempat nyapa, Mas Pri. Wah, ngeri, tapi begitu istrinya lewat. Jadi berbeda sekali. Apa selanjutnya Pak Rektor? Syarat masuk jalur atlet berprestasi di sini tuh apa harus dapat emas? Apa harus apa gitu Pak? Iya. Jadi berkaca dari Porprov kemarin ya di Pati Raya, ini saya mungkin sampaikan dulu, Unisbank itu support 24 medali. Jadi ada 6 emas, 6 perak, dan 12 perunggu. Ya itu jadi atlet kami kemarin support ke sana. Iya. Mas Rehan itu yang kemarin juga membantu menyumbang emas. Nah untuk kriterianya, jadi dari awal memang karena kita ada MOU dengan KONI. Yang kedua karena ini adalah terkait dengan masalah prestasi, tentunya dari kampus juga tidak sembarangan menerima atlet untuk kuliah di Unisbank. Tentunya ada batasan tertentu, threshold untuk prestasi atlet ya. Harus tingkat nasional, kemudian juga harus pernah menjuarai juara minimal itu juara provinsi dan seterusnya. Jadi kami ada ketentuan khusus yang sudah kami SK-kan di kampus. Selama dia berprestasi tetap dikasih beasiswa. Terus iya, terus sampai lulus. Dan memang ada kewajiban untuk tiap minimal tiap semester atau tahun ya harus ada prestasi yang ditunjukkan oleh para atlet itu. Supaya tetap punya motivasi untuk dapat beasiswa sampai selesai gitu. Dan itu harus semangat, sampean mana ya? Smash mulu harus mulai bahkan smash. Golf Pak. Oh golf. Akhirnya dulu tangis. Ya siapa teman. Jadi sekali lagi Unisbank ini bisa menjadi contoh bagi dunia universitas lain. Komitmen tidak hanya sekedar MOU ya Pak. Tapi ternyata Pak Rektor ini komitmen bagaimana tidak hanya menerima atlet berprestasi tapi komitmen terus untuk bagaimana memajukan dunia olahraga. Bonus Pak, kan dari KONI dapat. Ya kalau bonus itu memang ada beberapa yang sudah pernah kita berikan, tapi untuk ketentuan yang akan kami sampaikan ke para atlet itu memang ada syarat khusus ya. Jadi ada tingkatannya. Paling nanti ada nasional, bahkan ke internasional. Jadi tidak semua kita berikan. Atau mungkin kejuaraan open kan banyak nih. Nah, kalau semua diberikan kami juga harus berhitung banyak gitu. Jadi kita sifatnya nanti depend on gitu ya, tergantung dari kemajuan progres atlet juga. Tapi kalau levelnya nasional sampai ke internasional, insya Allah tetap kita akan support. Spesifik Pak? Unisbank pinginnya atlet ini olahraga ini atau semuanya? Sejauh ini semua atlet kita tampung ya kan dasarnya dari pengajuan dari cabur juga Yoco dan juga kalau sudah melalui tahapan seleksi insya Allah kita bebaskan lah dari cabur mana aja insya Allah. Kalau memang sarannya ada di memenuhi ketentuan yang ada di kampus kami berikan gitu. Oke kalau atletnya cantik menurut Pak Rektor. Terima kasih. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak. Ini nanti disiarkan TikTok ya Pak? Siap. Enggak kan saya masuk. Mas Pri, pola pembinaan atlet usia dini kalau itu Mas Pri. Karena apa Mas saya bicara begini? Karena nggak mudah loh sekarang untuk anak-anak muda-muda itu untuk jadi atlet. Ya. Caranya piye Mas? Ya, jadi memang dari tahun 23 itu kita ngadakan kejuaraan di awal tahun di SMA 1 waktu itu ya SMA 1 di tempatnya. Kalau 23 itu di Udinus USC Udinus Sport Center, kemudian yang tahun 24 kemarin di SMA 1. Ya gini, itu kan memang dari awal itu kan yang namanya musuh kita bersama itu kan gadget ya.
gadget, apalagi anak-anak sekarang itu kalau pegang gadget udah lupa semuanya, terus kon adus mangan turu lali kabeh gitu loh. Nah, jadi kita pelajari dari sisi cara mereka kebiasaan, terus kemudian ya udah ini dibuat ya namanya juga kebetulan karena di bela diri kan memang keras, jadi harus ada variasi dalam latihan. Jadi dengan yang fun, ada permainan gitu ya. Oke. Ada fun, jadi nggak yang inovasinya berarti tidak seperti zaman dulu kali ya. Pertama mungkin Mas Pri jadi atlet kan ya, keras toh sekarang gitu. udah harus ada fun, ya. sisi hiburannya. hiburan, terus kemudian juga Jak karaoke gitu. bapak ya. Jadi anak-anak tuh supaya senang ya, terus tertarik dengan olahraga bela diri itu, makanya perlu kasih stimulus. Ternyata mereka kalau bertanding itu ya seneng gitu loh, seneng ya melihat gitu. Terus apalagi lihat teman-temannya, terus dapat medali gitu. Pernah kita kejuaraan, pokoknya mereka main terus dapat medali semua ya pernah. Itu kan sifatnya buat menggugah ketertarikan gitu ya. Betul. Sampai kemudian terus juga kita anak-anak itu kadang di tempat latihan tuh ya macam-macam, itu ada inovasi masing-masing jadi pelatih sih. Misalkan kayak yuk dijak gelundung gitu kan, rolling depan, rolling belakang gitu ya, ketawa gitu ya. Nah, terus ya kadang kayak terakhir kemarin saya malah jadi dikerjain anak-anak gitu loh. Minggu lalu belum lama di SMA 4 kita ngadain ujian. Ini saya masih ada fotonya nih kamu lihat. Jadi kayak minta ini kuda-kudaan, langsung dua antri. Simba minta naik terbang diangkat kayak seperti wah kesel. Dan jadi lebih ya kita emang harus mengenali psikologisnya anak-anak, remaja, sama dewasa gitu. Cuman memang sekarang kita ada satu selain yang di internal, kita juga promosi biasanya ke sekolah-sekolah, kayak kita pernah ke demo gitu ya di sekolah, di SD Serondol Wetan 5, pernah juga di SD Negeri Jatingaleh, yang di SMP SMA juga kita masuki juga gitu ya untuk demo. Itu tiap awal semester, awal tahun pelajaran baru mesti kita keliling seperti itu. Termasuk juga pada saat ada event ya kita sambil membagikan brosur, terus kemudian ngajak mereka untuk nonton gitu lah. Ya kira-kira kayak gitu. Keren. Oke, bolehlah kita kasih tepuk tangan buat mereka. Jadi inovasi kreativitasnya sekarang bagaimana supaya bisa mendapatkan atlet muda ya dengan cara inovasi tadi, khususnya main kuda-kudaan. Jangan disalahartikan ya di sini. Jadi main kuda-kudaan tidak harus konotasi negatif. Oke, sebentar, kita ini posisinya sekarang podcast podcast ya. Podcast ini kita posisinya di kampus Universitas Gedung Vokasi Universitas di Kubang yang ada di Sampangan. Ya, terima kasih buat Pak Rektor atas tempatnya. Aku biar nyala bos, tenang. Kemarin ini pagi sekolah bayangin itu. Ini sekarang udah keren banget, kayak internasional, kayak serasa di Singapura ya. Amin. Nah oke, tanya jawab sesinya, ada yang mau bertanya? Oke, satu lagi. Ada nggak satu lagi? Itu bagus. Mana dua? Barus. Oke, dua. Barus. Pertama, sebutkan nama dari mana? Unisba. Oke. Sekarang saya kan lagi menjalani semester 2. Jika di kemudian semester saya mendapatkan prestasi tingkat nasional, apakah memungkinkan untuk bisa mendapatkan beasiswa kampus ini? Nilai kan apa sekarang? Olahraganya sudah apa? Badminton. Oke, ya. Ini pertanyaan buat Pak Rektor. Siap. Yang kedua, Pak Rusman, ada pertanyaan?
kuliah lagi. Kuliah. Rumah tangga nggak apa-apa. Mungkin ada masalah rumah tangga. Apa Pak? Ya, terima kasih. Pertanyaan saya buat Pak Rektor. Karena terkait dengan masalah kesejahteraan daripada atlet, apakah memungkinkan dari Unisbank sendiri selain memperhatikan tentang pendidikan, kira-kira bagaimana langkah-langkah selanjutnya selain diberikan beasiswa setelah nanti sudah tidak berprestasi untuk atlet? Demikian Bapak. Wah. Hebat. Saya jawab semua ya. Saya kenal Pak Rusman ya. Saya kenal Pak Rusman 20 tahun baru kali ini loh. Pertanyaannya. Ya. Oh, enggak, Rektor. Ya, tadi yang pertama Mbak Nail nilaikan. Ya, jadi pertanyaannya cukup susah dijawab nih Pak Ketum. Jadi ini atlet juga dan sudah masuk sebagai mahasiswa reguler ya, menanyakan kalau nanti di semester berikutnya berprestasi. Ya, tentunya nanti silakan apply aja Mbak, submit ke bidang akademik dan juga mahasiswaan. Kalau memang punya prestasi disampaikan. Nanti kami akan mempertimbangkan khusus ya untuk menindaklanjuti. Karena kan kalau memang belum ada ketentuannya, kita akan coba nanti diskusikan dengan pimpinan, syukur sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Mbak Nilaika tadi. Gitu ya. Semoga nanti dibuktikan dulu Mas Ketum ya, supaya berprestasi dulu, nanti baru kita proses selanjutnya. Dikurangi pacarannya. Ya, langsung saya jawab yang kedua. Oh iya, boleh Pak. Ya, ini Kalau untuk jawab suka marah. ya ini atlet muda dari Kota Semarang, Pak Rosman. Jadi kalau memang sudah masuk ke Unisbank, Pak Ros, itu ya kita berharap untuk setiap semester harus berprestasi. Jadi kita juga mendorong terus ya, seperti Mas Rehan kan, ayo Mas terus gitu. Jadi setiap saat kita minta untuk kita dorong supaya terus berprestasi dan mengikuti semua event yang memang ada di cabur itu. Nah, pertanyaan yang sulit juga tadi, kalau memang nanti di semester berikutnya mungkin tidak berprestasi ya. Nah, nanti akan ada evaluasi Pak. Evaluasi mungkin kalau satu semester ya dimaafkan gitu ya, 2 dimaafkan. Tapi kalau sampai selesai ya tidak ada prestasi ya kami akan coba evaluasi ulang supaya tetap berkontribusi untuk kampus dan juga Kota Semarang, dalam hal ini KONI Kota Semarang. Begitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Ada pertanyaan via WA Pak dari Aji. Bisakah ta'aruf dengan mahasiswi? Pertanyaannya. Skip aja Pak. Iya, skip. Yang lain buat Pak Pri, ayo satu pertanyaan. Ayo, Mas. Oke, Mas Dimas. Monggo. Selamat siang Pak Ketua, Pak Rektor, Mas Pri. Yang menjadi perhatian dan menarik pada sesi tadi adalah psikologi melatih terhadap anak-anak usia dini. Iya. Nah itu kiat-kiatnya supaya bisa menyenangkan hati anak-anak atlet usia dini, kemudian tertarik untuk belajar kempo dan naik terus prestasinya bagaimana? Iya, matur nuwun. Ya sebenarnya ya simpel aja sih. Kalau kita itu kan pernah jadi anak-anak tuh. Ya jadi ya kita ya coba aja kembali ke anak-anak gitu loh. Jadi artinya kita mencoba bersikap, maksudnya menyesuaikan dengan gayanya anak-anak. Misalkan ya hal sepele gitu ya, berdiri di depan anak-anak ya kita yang jongkok atau berlutut gitu, biar nggak ada gap. Wah kamu gede, lihat kan gini kalau anak-anak gitu kan, kita yang jongkok terus ngobrol, gimana, terus dan nggak bosen ngasih pujian toh, bagus, kamu hebat, ayo coba sini, nah terus ulang lagi. Dan ya itu kadang kalau udah selesai kasih bonusnya apa ya, kuda-kudaan itu tadi dengan anaknya bukan dengan ibunya ya. Masing-masing dengan anaknya ya, kuda-kudaan itu tadi bonusnya ya paling ya di rumah paling ya pegel ya Artinya ya. Ingat ya itu. Cukup ya masing-masing. Gak ada lagi? Ada tanya lagi? Ya? Gak ada, oke. Mungkin pertanyaan terakhir buat Pak Rektor. Dan tentunya Pak Di luar Tri. kepean loh. Closing
statement Pak, kira-kira untuk bagaimana kami pengurus KONI, baik saya maupun pengurus ini butuh masukan ke depan. Tentunya bagaimana untuk meningkatkan prestasi-prestasi dunia olahraga khususnya di Kota Semarang. Ya, kami sebagai akademisi dari perguruan tinggi melihat tahun kemarin ya di Porprov 23 itu sudah luar biasa KONI Kota Semarang karena sudah menjadi kembali juara umum gitu ya dengan perolehan medali yang sangat luar biasa dan artinya dukungan KONI terhadap prestasi olahraga di Kota Semarang luar biasa ya dengan adanya tadi PSE juga dan ini yang mungkin terus ditingkatkan Pak Ketum dan mudah-mudahan apa yang menjadi jerih payah teman-teman di KONI juga di cabur IOCO gitu ya itu bisa terus digaungkan dikembangkan dan insya Allah nanti di kedepannya tetap juara umum gitu, dan juga bisa menghasilkan atlet di level nasional bahkan internasional. Amin. Amin. Wah, angel gitu. Berat. Enggak, secara umum ya, kalau penilaian objektif saya sih ya. Sejauh ini yang sudah dilakukan KONI gitu ya, terutama Mas Ketum dan pengurusnya, saya merasakan sendiri perhatian kita mengadakan event, datang, kemudian juga dijamu segala macam. Menurut saya itu sudah sangat luar biasa. Nah mungkin barangkali ya tadi berkaitan dengan yang anak-anak usia dini gitu ya, mungkin ada sesi bermain dengan anak-anak mungkin sekali-sekali Mas Ketum jadi kudanya gitu atau gimana? Ya maksudnya Jadi anak-anak didampingi ibunya. ya, boleh tuh cocok ya, masuk gitu kan ya, tapi itu betul ya, tapi itu betul karena begini, karena gini kadang mungkin KONI terlalu mohon maaf bukan terlalu, namanya mungkin fokusnya lebih banyak ke atletnya, tapi kalau yang ke masa depan jadi yang anak-anak atau usia dini segala macam mungkin sekali-sekali bisa juga ditengok apa diajak kumpul atau apalah ada event gitu, saya kira menarik juga sih kalau bisa diketemukan itu. Oke, Mas Nun, jadi kita masukkan program itu, Mas. Mari. Ketua bersama ibu-ibu ketua bersama atlet Usia dini. Atlet belia ya itu. Oke, terima kasih semuanya. Baik teman-teman yang hadir di sini maupun pemirsa dari Bincang-Bincang Alumni Kota Semarang, itulah dua tokoh yang menurut saya luar biasa di tengah kesibukannya tapi masih menyempatkan untuk hadir. Matur nuwun sekali lagi Pak Rektor, Mas Pri, insya Allah ke depan tanpa adanya kolaborasi nggak mungkin kita bisa membawa olahraga yang ada di Kota Semarang bisa semakin hebat, semakin maju dan semakin berprestasi. Matur nuwun, terima kasih, sampai jumpa kembali sampai episode selanjutnya. Salam olahraga. Jaya. Oke. Ya,